Berkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita masing-masing untuk menikmati berkat-Nya di dalam ibadah kesucian, ya. Di minggu terakhir di bulan Maret. Dan dalam ibadah ini kita juga akan merayakan, ya, Minggu Palma, ya, satu peristiwa saat Yesus masuk ke Yerusalem dan kurang lebih setelah seminggu peristiwa tersebut dia pun disalibkan, ya, karena dosa-dosa kita supaya kita pun memperoleh keselamatan. Dan ibadah pada kesempatan ini juga akan dilayani oleh PKP Korps 3 Bandung, ya. Kita percaya sepanjang ibadah ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian penyembahan Besar Anugerah. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita ulang pujian ini, saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh, pujian ini adalah ungkapan iman kami bahwa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kami menyadari jikalau kami boleh ada hingga saat ini, terlebih ada di dalam rumah Tuhan ini, semuanya berbicara tentang kasih anugerah yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami bersyukur, biarlah kesempatan yang Tuhan telah berikan ini boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat nama Tuhan dipuji, ditinggikan, berkat-Mu pun tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami akan menikmati berkat-Mu di dalam ibadah kesucian yang dirangkaikan dengan peristiwa Minggu Palma, yaitu saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dan akan melalui jalan salib untuk menebus dosa-dosa kami, orang yang berdosa, supaya kami pun tidak binasa, melainkan diselamatkan oleh darah Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa di sorga, berkati kami masing-masing, baik jemaat Tuhan yang telah hadir saat ini maupun yang sementara di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau persatukan kami dalam persekutuan ini. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kesucian ini pun boleh berjalan dengan baik. Kaum pria yang akan mengambil bagian di dalamnya, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah pelayanan kami semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan kami mau tahbiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah seturut kehendak-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lanjutkan dengan pujian bersama malaikat di sorga. Dan setelah pujian ini, Mayor Yudawan Lesbasa akan menaikkan doa syukur. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana,
Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memuji. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami datang menghampiri hadirat-Mu pagi ini di rumah Tuhan yang kudus ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami menyadari kami ada pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Keberadaan kami pagi hari ini membuktikan Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau penolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami ya Tuhan. Dan ketika kami ada di tempat ini, kami boleh melihat kembali ke belakang perjalanan kami sepanjang minggu ini. Kami dapati tidak selamanya perjalanan itu menyenangkan. Terkadang ada tantangan, terkadang ada masalah, terkadang ada persoalan yang kami hadapi. Baik dalam hidup kami pribadi, dalam keluarga kami, juga dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tetapi pagi ini ketika kami ada di tempat ini, kami mau berkata terpujilah Engkau Tuhan. Untuk kekuatan yang Engkau beri ketika kami lemah. Untuk penghiburan yang Engkau nyatakan ketika kami berduka cita. Untuk jawaban yang Engkau berikan bagi setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Selain pagi ini kami bersyukur memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami pagi ini hanya karena anugerah Tuhan. Bapak kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk kuat dan sehat yang Engkau berikan bagi kami. Untuk perlindungan dan pemeliharaanmu yang nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang minggu ini dimanapun kami berada dalam setiap perjalanan kami. Kendaraan apapun yang kami gunakan Engkau telah melindungi kami dengan sempurna ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau berkata terpujilah Engkau Bapa. Kami juga mau bersyukur pagi ini karena kami boleh melihat, merasakan, menikmati secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Engkau jadi nakoda dalam bahtera rumah tangga kami. Sehingga tetap ada sukacita, ada damai yang Engkau nyatakan bagi kami di perjalanan rumah tangga kami ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau ya Bapa, oleh karena kami dapati anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami melihat pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melihat mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami tetap mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dengan yakin dan percaya Engkau merancangkan masa depan yang mendatangkan damai sejahtera. Masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bapak kami juga mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena di tengah-tengah kesulitan ekonomi bangsa ini, Tuhan tetap memberkati pekerjaan kami. Tuhan tetap memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami yang Kau sediakan ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berkata terpujilah Engkau ya. Kami juga memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Untuk pelayanan kami bersama di tempat ini kami dapati tetap diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dari yang anak-anak, balita, sampai lansia di Korps ini. Ada dalam berkat Tuhan. Dengan kekuatan yang dimiliki, mungkin ada dalam sakit penyakit yang dihadapi. Tetapi sampai detik ini Engkau cukup bagi mereka. Terus lanjutkan berkat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan. Bapak pagi ini juga kami mau bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami ada di Minggu Palma ini. Di Pekan Suci ini. Untuk bersama-sama merenungkan dan merefleksikan akan pengorbanan Kristus bagi kami.
Dan secara pribadi pagi ini kami tahu dengan pasti, apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang kami hadapi tidak sebanding dengan Engkau ya Tuhan. Dan kalau Engkau mampu menanggung semuanya itu, maka Engkau juga akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan yang datangnya daripada-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya dalam ibadah ini juga, Engkau ada di sini. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, lumbung-lumbung rohani kami dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dia akan menjadikan kami terus mengandalkan Engkau Bapa, mempercayai Engkau dalam hidup kami. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, selalu dan selalu ada ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih bagi Mayor Yudawan Lesbasa. Selanjutnya kita akan menyanyi nyanyian nomor 9 yang akan dipimpin oleh Sersan Mayor Korops. Setelah itu nanti ruang kesaksian akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Erik HP. Haleluya. Mari jemaat sekalian, kita akan menyanyikan lagu nomor 09 dari buku nyanyian Bala Keselamatan. Mari bersama bernyanyi Allah Baik. Mari bersama menyanyi Allah baik. Surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa. Kini ramai-ramai nyanyilah Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Nyatakan ke seluruh bumi Allah baik. Darah Yesus memberi damai Allah baik. Dosa kita dihapuskan, malam yang lebih lenyapkan. Sekarang kita memujikan Allah baik, Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Sekarang kita hidup baru, Allah baik, perjanjiannya tetap teguh, Allah baik, Dia menolong yang setia, harapan kita selamanya. Dia selalu menyertai kita, Allah baik. Kita nyanyikan ayatnya yang keempat, meski sengsara hidupku, Allah baik. Meski sengsara hidupku, Allah baik. Yesus mengalahkan setru, Allah baik. Kau tidak lagi takutkan, Yesus tak akan tinggalkan. Serta dari kubur bangkitkan, Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ada yang melakukan perjalanan, ada yang menikmati berkat Tuhan, ada yang menikmati kekuatan, kesehatan,
ada yang menikmati tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, berita mungkin yang tidak menyenangkan. Ya, Filipina sudah mulai darurat energi. Ya, Thailand sudah mulai, Indonesia mulai ada wacana mulai kerja sehari atau 2 hari dari rumah dengan kejadian Timur Tengah. Saudara, semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita diberi kesempatan jadi anak-anak Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan waktu saudara diberkati, ceritakanlah itu kepada semua orang. Bahwa di balik semuanya, Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan pujian 167. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di sorga. Kita menyanyikan ayat pertama dan kornya. Saya berikan kesempatan siapa yang pertama menyampaikan kesaksian pagi hari ini. Haleluya. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut beriman. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, ragu antar orang lain kepadanya. Belum ada. Saudara, kita nyanyi ayat yang kedua, tapi jangan kayak dikejar-kejar. Tidak semua lagu itu cepat. Ya, kita di koros 3 ini lagu yang cuma 90, nyanyinya cepat. Lagu yang cuma 112, ya terlalu cepat. Sungguh berbahagia. Akhirnya yang main drum tidak cocok sudah dengan pukulannya. Lihat di buku nyanyian ada kecepatan lagu. Jadi kita memuji Tuhan itu dengan nafas. Ya, sungguh berbahagia kehidupan anak Allah. Begitu ya. Seperti tadi, Allah bahagia. Allah. Jadi pemain drum juga sudah kejar-kejaran ya. Mari kita lihat yang benar dari buku nyanyian ya. Ayat yang kedua dari pujian ini. Ku bersyukur karena mendapat anugerahnya. Ku bersyukur karena mendapat karunia-Nya, jiwaku ditebus oleh Yesus. Ku percaya firman-Nya dan mendapat sentosa, sekarang hendak ku memuji Tuhan. Haleluya. Ku bersama-samanya, ku jadi Tuhan punya, tak sekali ku meninggalkan Dia. Karena hatiku telah disucikan oleh darahnya, aku antar orang lain kepadanya. Haleluya. Ada? Enakan kita nyanyi tadi tuh, nggak dikejar-kejar ya. Itu yang betul. Ya, pemain musik juga. Nah, kita akan mendengarkan pujian dari PKP. Mari kami persilakan. Jangan kalah dengan PKW. Ya, buktikan. Mari bapak-bapak semua turun. Sudah, saya rasa pujian ini semua kita tahu. Indah rencanamu di dalam hidupku. Mari semua bapak-bapak maju.
Kalau tidak dimengerti, ya itulah kalau latihan hanya pakai handphone. Ya besok kita nyanyi ini lagunya. Tetapi apa tidak saya dengar kalau di dalam tadi paling mempersilahkan. Nah, saudara kita menyanyi ayat yang ketiga. Saya masih memberi kesempatan kepada kita semua. Kalau masih ada yang mau bersaksi, ku berkira menyanyi dan memuji namanya dan seterusnya. Saya bersyukur pada Tuhan karena bisa berdiri lagi. Tiba-tiba tumpah-tumpah dan sakit perut. Lalu saya bawa ke IGD karena saya pikir apakah ini efek dari operasi atau apa, saya tidak mengerti. Saya bawa ke IGD rumah sakit Ujung Berung. Kemudian kami pulang. Setelah kami pulang, besoknya dia begitu lagi. Tumpah-tumpah terus, bahkan perutnya tambah sakit. Kemudian saya bawa lagi ke IGD. IGD mengatakan dirawat saja, Bu. Hari Kamis yang lalu kami masuk rumah sakit, dilakukan proses pertama laboratorium. Hasil laboratorium bagus. Besoknya dokter bilang, kita USG aja, Bu. Kok sakitnya masih terus, katanya gitu. Lalu besoknya di USG. Hasilnya bagus. Puji Tuhan, saya katakan. Kemudian masih sakit juga, masih tumpah-tumpah terus. Di rumah sakit ini masih tumpah-tumpah, sudah diinfus juga masih tumpah-tumpah. Kemudian dokter bilang, Bu, kita ronsen saja. Oke, saya ikut saja, Dok. Saya bilang, apa yang dokter katakan saya ikut. Kemudian besoknya dia di ronsen. Hasil ronsen juga bagus. Saya bingung, ada apa dengan OI ini ya? Kok semua hasil bagus, tapi
dia masih kesakitan. Kemudian karena masih kesakitan, dokter bilang kita lakukan CT scan. Bayangkan hati saya seperti apa, saudaraku, mendengar kata-kata CT scan. Tetapi karena saya takut dengan keadaan OI, saya berpikir ya sudah, nggak apa-apa. Iya dokter. Oke, kemudian besoknya lagi dilakukan CT scan. Besoknya kami mendengar hasil, dikatakan dari hasil CT scan itu ada benjolan di usus besar. Aduh, kaget saya. Tapi dokter mengatakan, tapi ini bukan tumor, katanya gitu. Dan usia segini tidak mungkin terjadi itu, katanya gitu. Ya, tapi apa ya dok? Aku bilang, benjolan itu apa? Justru itu kita tidak tahu, katanya gitu. Lalu dibilang lagi, oke, untuk mengetahui jelasnya benjolan itu, kita lakukan kolonoskopi. Saya pikir ini sakit apa sampai sudah bertahap pemeriksaan dilakukan. Saya bergumul. Pada malam itu saya tidak bisa tidur karena saya memikirkan keadaan OI. Tuhan, ada apa dengan OI? Tetapi saya minta Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi terhadap OI. Apapun hasilnya, saya terima Tuhan, saya katakan demikian. Kemudian dilakukan kolonoskopi. Kolonoskopi itu dilakukan di ruang operasi karena dia masuk kategori operasi rupanya. Jadi OI harus dibius total. Saya bersyukur karena keberanian OI itu luar biasa. Sekalipun saya tidak mendampingi dia di dalam ruangan, tetapi saya melihat bagaimana dia bertekad untuk sembuh, bertekad untuk melakukan semua pemeriksaan supaya saya tenang. Saya tahu dia ingin supaya saya tenang. Saya beranikan dia setiap kali masuk pemeriksaan USG, ronsen, ataupun CT scan dan kolonoskopi, saya berdoa untuk dia. Saya sebut dalam nama Yesus, percaya deh Oi. Semua Tuhan yang akan lakukan, semua ini ada dalam kendali Tuhan. Kemudian setelah dilakukan kolonoskopi, saya tunggu di luar kurang lebih 1 jam. Kemudian dikatakan hasilnya besok ya Bu. Oke. Ya, sepanjang malam itu lagi saya tidak bisa tidur. Jadi setiap kali menunggu hasil, bayangkan dari USG, dari ronsen, dari CT scan sampai kolonoskopi, saya menunggu hasil itu dengan perasaan yang was-was. Kemudian besok pagi-paginya dokter datang mengatakan, Bu, benjolan itu tidak ada. Saya berteriak, puji Tuhan, haleluya, amin. Kebetulan dokter yang memeriksa OI itu yang menyampaikan berita ini dokter orang Kristen. Saya katakan, puji Tuhan, haleluya, amin. Saya katakan, saya tidak tahu bagaimana benjolan itu hilang. Tetapi saya katakan sama OI, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah lakukan mujizat terhadap OI. Jadi percaya OI, sekarang harus berserah kepada Tuhan dan kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan atas diri OI. Saya berterima kasih dukungan doa yang selalu untuk OI. Kami tidak pernah menyangka bahwa OI harus melalui proses-proses ini. Jadi saya melihat bahwa keraguan saya akan hasil operasi yang dikatakan mungkin gagal, ternyata tidak ada efek apa-apa dari operasi itu. Operasi itu tetap baik-baik saja setelah dioperasi, bahkan di CT scan. Jadi saya mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar dalam kehidupan OI. Sekarang masih dalam pemulihan, tetapi kerinduannya untuk datang ke rumah Tuhan begitu besar, sehingga saya katakan, hayo kita ke gereja hari ini. Terima kasih untuk doa, dukungannya, perhatiannya. Terima kasih untuk Tuhan yang besar, yang ajaib, yang sudah mengendalikan hidup kami dan hidup kita semua. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa OI dijamah oleh Tuhan. Allah Immanuel yang berkata dia menyertai kita dalam situasi apapun. Dia terus menggandeng kita kemanapun dalam situasi apapun. Mengakhiri dari semua kesaksian, kita ulangi kornya sekali lagi. Ku berselamat selamanya, ku jadi Tuhan punya. Semua kita pasti disertai oleh Tuhan. Kita nyanyikan kornya.
selama-lamanya. Ku jadi Tuhan punya, tak sekaligus meninggalkan Dia. Nah, hatiku tak disucikan oleh darahnya, tak ku antar orang lain kepadanya. Ya, terima kasih bagi Letnan Kolonel Erik KP yang telah memimpin ruang kesaksian. Sebelum kita akan memberikan persembahan nyanyian nomor 426 yang akan dipimpin oleh Bapak Anjas Barani, maka kita akan melihat tayangan video ya, yaitu video persembahan salib. Persembahan salib dikenal dengan nama persembahan derma teritorial. Persembahan ini dikhususkan untuk mendukung misi bala keselamatan di tanah air Indonesia tercinta, atau persembahan bagi misi tanah air. Persembahan salib berbicara tentang sikap hati dan kerelaan untuk memikul bagian dalam mengikut Kristus sebagai simbol pengorbanan, ketaatan, dan kasih yang bersedia membayar harga. Terima kasih kepada Tuhan karena saudara-saudara telah rela berkorban untuk menanggung harga untuk memberi bagi pekerjaan misi. Berikut tempat-tempat yang telah mendapatkan alokasi dari persembahan salib tahun 2025. Persembahan salib telah dialokasikan untuk mendukung pelayanan di pos luar Bahodopi, wilayah Morowali, Divisi Paluraya, untuk perpanjangan sewa rumah untuk pelayanan. Korps Balikpapan Regional Kalimantan untuk pembangunan jalan dan pemasangan paving block. Pos Luar Dobo Regional Indonesia Timur untuk perbaikan gereja dan rumah dinas Opsir. Alokasi persembahan salib juga telah disalurkan untuk Korps Kumelembuai, Distrik Minahasa Selatan, Divisi Sulawesi Utara, untuk membantu pembangunan rumah dinas Opsir. Dana juga telah disalurkan untuk mendukung kegiatan Kongres Wanita Catherine Booth Perdana yang telah dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Alokasi persembahan salib juga telah dialokasikan untuk mendukung pelayanan di Pusdiklat Jakarta. Persembahan saudara telah banyak membawa berkat untuk mendukung pelayanan misi bala keselamatan. Persembahan ku bawa ke mezbahmu. Mari kita bawa persembahan salib atau persembahan derma teritorial pada hari Jumat 3 April 2026 pada peringatan Hari Jumat Agung. Dengan memberi, kita tidak hanya berbagi materi, tetapi juga kebahagiaan dan terang bagi misi. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita dengan menyanyi nyanyian nomor 426 dan kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. 426. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan? Talenta serta waktuku kubawa
di kakimu. Apa yang patut ku berikan dan berbuat untuk Tuhan, talenta serta waktuku ku bawa di kakimu. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mezbahmu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Apa yang patut ku berikan dan berbuat untuk Tuhan. Yesus, ku dengar dan turut panggilan-Mu dalam. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mezbahmu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Yesus, semua ku mau berikan dan berbuat untuk Tuhan. Pakailah sekarang hidupku, memasyurkan nama-Mu. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mezbahmu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian persembahan. Kau berfirman. Setelah pujian ini, Bapak Mayor Sabar Siagian akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu kembali, bersyukur, berterima kasih, kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan persembahan kami masing-masing. Biarlah lewat persembahan yang telah diberikan, Tuhan berkati, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di Korps 3 Bandung ini pun semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang telah memberikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita kami percaya Tuhan pun akan membalaskannya dengan berkat yang berkelimpahan. Bahkan ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali akan berbicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah sebelum kebenaran firman Tuhan ini dibentangkan, Engkau urapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak saja kami dengar, tetapi boleh kami renungkan dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini Bapa doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat pembacaan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 11 ayat 1 hingga 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangin orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan,
Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bacaan yang telah kita baca ini memang satu peristiwa ya. Itu sebabnya dikatakan hari ini kita ada di dalam Minggu Palma, yaitu saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ya. Dan kalau kita baca pembacaan ini Bapak Ibu, ini memang sudah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa ini oleh Nabi Zakaria. Ya. Zakaria 9 ayat 9, kalau Bapak Ibu boleh lihat di situ. Jadi peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut seperti dalam pembacaan ini dengan menunggangi seekor keledai, itu sudah dinubuatkan jauh ratusan tahun sebelumnya, yaitu oleh Nabi Zakaria. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya melihat peristiwa Minggu Palma, ya, ini seperti sebuah peristiwa pilihan, ya, bagi setiap orang. Saya nggak katakan orang percaya, bagi setiap orang. Apakah dia mau ada di dalam judul itu? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, atau mau menjadi pribadi yang menolak Yesus dengan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Karena setelah peristiwa Minggu Palma itu terjadi hal yang sangat kontradiksi, ya. Yang tadinya orang menyambut Yesus dengan berharap bahwa dia adalah raja yang akan membebaskan hidup mereka, bangsa Yahudi yang dijajah oleh bangsa Romawi saat itu, sehingga mereka berbesar hati, Bapak Ibu. Tetapi pada saat mereka melihat bagaimana Yesus diperlakukan dengan sedemikian, bahkan sepertinya tidak berdaya, ya, mereka pun terhasut juga untuk mengatakan salibkan dia. Nah Bapak Ibu, mungkin saat ini kita nggak menyalibkan dalam artian fisik pada saat peristiwa itu, tetapi dalam makna rohani, apakah perbuatan-perbuatan kita selagi kita masih ada dalam dunia ini sudah menyalibkan Yesus? Artinya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus tidak akan disalibkan untuk kedua kalinya, Bapak Ibu, ya. Hanya sekali itu. Tetapi itu berbicara tentang pilihan. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 6, kalau nggak salah ayat yang ke-7, ada satu kalimat mengatakan, maka Allah menyesal melihat perbuatan manusia. Itu tadinya akan menjadi satu topik nanti dalam diskusi-diskusi PKP berikutnya, ya, karena menarik sekali. Tetapi saya belum pernah baca ayat setelah peristiwa salib terjadi, maka dikatakan, maka Allah menyesal sudah menyalibkan anaknya yang tunggal. Mungkin ada yang pernah baca ayat itu Bapak Ibu, barangkali di kitabnya ada, tidak ada. Tetapi ini yang terjadi, kalau dulu dia datang
agak sedikit terjadi pengalihan tadi ya. Dia datang sebagai bayi yang lemah, yang dikejar-kejar oleh Herodes untuk dibunuh, tetapi nanti dia akan datang sebagai hakim yang adil. Nah ini saya katakan sebagai peristiwa minggu keputusan. Nah kita akan lihat, ya Bapak Ibu Saudaraku, bisa diklik Mas Tony, ya. Sebagai orang percaya kita memerlukan sebuah keputusan. Ini keputusan kita orang percaya. Untuk mempercayai apa yang Kristus telah kerjakan dan sediakan bagi kita. Nah ini ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan Bapak Ibu. Keputusan apa saja yang perlu kita percayai yang Kristus telah kerjakan dan sediakan bagi kita. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya firman, dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia. Nah tetapi ini pekerjaan iblis dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi pekerjaan iblis hari-hari ini berbicara bahwa nggak mungkin Allah jadi manusia. Ya, mereka pun tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi hal yang pertama yang harus kita percayai adalah percaya bahwa Allah, diklik Mas, Allah telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Ya, jadi poin ini Bapak Ibu, kalau orang tidak percaya, kita mau bicara jalan salib sudah nggak masuk di otaknya. Saya yakin sebelum orang percaya di poin ini, bahwa Allah telah jadi manusia dalam Kristus Yesus, kita mau cerita jalan salib, apalagi peristiwa Paskah, kenaikan dan seterusnya, itu sudah nggak masuk di otaknya. Orang langsung IQ-nya langsung jongkok, saudaraku ya, kalau nggak percaya bahwa Allah telah jadi manusia dalam Kristus Yesus. Karena seringkali manusia yang dibisiki iblis, nggak mungkin lah yang boten-boten wae katanya. Masa Allah jadi manusia? Tapi dia putar lagi. Orang Kristen manusia kok dijadikan Tuhan. Ya kira-kira gitu ya. Itu seringkali Opung pasti dengar itu diskusi-diskusi kayak gitu ya. Di Edis TV palingnya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Bahwa penyesatan orang tidak percaya bahwa Allah telah menjadi manusia. Bahkan ada yang katakan bahwa Yesus baru resmi menjadi Tuhan. Nah ini luar biasa ya. Setelah Konsili Nicea tahun 325 Masehi baru diresmikan, dilantik sebagai Tuhan. Dalam hati saya kayak pejabat eselon aja dilantik Bapak Ibu. Nah ini pikiran manusia Bapak Ibu. Ya,
Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, Yesaya 9 ayat 5 katakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah ada di tengah-tengah kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ada 4 julukan utama bagi Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perlu untuk mengingatkan ya, ada kalimat Allah yang perkasa. 700 tahun sebelum peristiwa kelahirannya, Yesus dinubuatkan lahir oleh perkataan Allah melalui Nabi Yesaya 9 ayat 5. Ya, bahwa dia Allah yang perkasa. Yesus tidak perlu validasi manusia yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ya kan? Seringkali mana buktinya kalau Yesus Tuhan? Mana ayat yang mengatakan sembahlah aku sebab aku Tuhan? Yang suka disembah-sembah, yang ngaku disembah-sembah cuman iblis, Bapak Ibu ya. Karena godaan iblis kepada Yesus juga katakan, ya, sembahlah aku kalau maka akan kuberikan semuanya ini. Ya. Yang pertama, kalau engkau anak Allah, jadikanlah apa? Batu ini menjadi. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus jadikan batu menjadi roti? Lebih dari bisa, Bapak Ibu. Ya, tapi dia nggak mau ngikuti iblis. Bahkan saya berpikir, dia mau jadikan iblis jadi nasi goreng spesial pun bisa, Bapak Ibu. Cuman bukan itu cara Tuhan. Kalau cara kita mungkin gitu sama orang yang bikin dongkol kita, ya enggak? Santet lah, apalah. Tapi cara Tuhan enggak seperti itu, Bapak Ibu. Enggak cara-cara murahan seperti itu. Tapi inilah rencana Allah. Keputusan yang harus diambil orang percaya. Dia harus mempercayai bahwa Allah telah menjelma jadi manusia. Bahkan kelahiran Yesus, malaikat di surga pun berkata dalam Lukas 2 ayat 11. Ada yang tahu ayat ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Siapa yang bilang itu? Penghuni surga, saudaraku. Ya, penghuni surga. Tapi manusia kok cari validasi Tuhan harus dilantik. Konsili Nisia 325 Masehi. Tidak, ya. Itulah bahwa Allah telah menjelma jadi manusia di dalam Kristus Yesus. Itu harus dilalui oleh manusia. Orang percaya baru nanti mengerti kenapa peristiwa salib itu harus terjadi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, keputusan yang harus kita ambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Jadi setelah Yesus menjadi manusia, maka ini yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa Bapak Ibu? Karena kita semua. Supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, tidak ada jalan lain, ya. Kita dibenarkan oleh Allah. Siapa manusia yang benar di muka bumi ini, Bapak Ibu? Ya. Roma 3 ayat 23 katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya
di dalam Dia. Di dalam Dia, saat Dia menempuh jalan salib, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita. Jadi saudara dan saya, kita semua disayang Tuhan. Amin. Jadi kalau orang ke neraka, bukan karena dia tidak disayang Tuhan, tapi karena dosa-dosanya itulah dia harus dilempar ke sana. Dosa-dosa yang tidak dibereskan. Sehingga orang tersebut tidak mengalami dia dibenarkan oleh Allah. Nah, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Wah, saudara nggak perlu cari tahu itu di mana tubir laut, Bapak Ibu Saudara. Tubir laut itu kalau di kamus bahasa Indonesia itu jurang yang tak terselami. Jadi di dalam laut itu sudah ada jurang, tapi ada lagi cekukan yang nggak terselami. Jadi itu nggak bisa terukur oleh manusia. Itulah tubir-tubir laut. Bayangkan, diilustrasikan seperti itulah Tuhan melemparkan segala dosa kita. Maka yang kedua, keputusan yang harus kita ambil. Kita mempercayai bahwa Kristus telah menanggung hukuman dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini kita sudah mulai mengerti ya, kenapa jalan salib itu harus terjadi. Karena Kristus telah menanggung hukuman dosa kita. Jelas dikatakan upah dosa ialah maut. Maut seperti apa? Baca di kitab Wahyu 20 ya. Di situ jelas sekali mulai dari ayat 10 sampai 15. Itu sesuatu tempat yang jangankan baru dibayangkan Bapak Ibu. Ya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Terpisah dari kasih karunia Tuhan, itulah maut. Jadi definisi maut menurut saya ya, maut itu sederhananya adalah terpisah dari kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita sudah terpisah dari kasih karunia Tuhan, berarti harus siap menanggung hukuman dosa, siksaan kekal sampai selama-lamanya. Jadi yang pertama tadi kita percaya Allah telah menjadi manusia dalam Kristus. Dan yang kedua, Kristus telah menanggung hukuman dosa kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, saudara dan saya yang masih hidup, kita semua masih di bawah kolong langit, bukan? Mau tinggal di apartemen mewah kek, mau tinggal di rumah yang sederhana, judulnya masih sama. Kita masih di bawah kolong langit ya. Tapi kalau bicara keselamatan dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ya. Tidak ada nama lain selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Itu sebabnya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Itu sebabnya orang percaya menjalani hidup ini harus selalu dengan ucapan syukur. Bukan karena keadaan kita baik-baik saja, bukan karena semuanya berjalan aman-aman saja,
Tapi kita percaya bahwa hidup kita ada dalam dunia yang fana ini. Ada satu pribadi yang telah menjamin keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya keputusan ketiga yang harus kita ambil. Percaya yang ketiga. Kristus telah menyediakan keselamatan bagi kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh, mungkin bukan penuh ya, sangat-sangat beresiko yang tidak dapat diprediksi. Apapun bisa terjadi, bukan hanya berbicara tentang keadaan-keadaan situasi ekonomi misalnya ya. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan ini, siapapun dia. Kecuali kalau kita telah percaya kepada Kristus yang telah jadi keselamatan kita. Itu sebabnya Filipi 1 ayat 21 katakan hidup bagiku adalah titik-titik. Apa saudaraku? Kristus. Dan mati. Semua kita pasti mati bukan? Ada yang hidup terus di sini? Kalau toh hidup terus juga, maaf ya, opa oma ya, pasti badannya sudah mulai rasa lain-lain ya. Kaki bak injak kayak bak injak semut lah ya toh. Leher kayak ada yang manjat-manjat di sini. Ya toh, kalau toh umur panjang ya opa ya. Nah itu yang terjadi, betul kan pemazmur bilang umur manusia 70. Walaupun prakteknya banyak yang nggak sampai 70. Betul nggak? Kalau toh 80 dikatakan kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi termasuk asam urat, kolesterol itu bagian kecil dari penderitaan ya. Lutut mulai linu-linu dan seterusnya. Ini kandidat Rivaldi pasti sering mendengar pengeluhan opa oma ya kan. Nah itu yang terjadi. Itu kalau yang umur panjang. Siapa yang jamin kita bisa tembus 80-an? Nggak ada Bapak Ibu. Tetapi ini iman percaya Kristen. Selama kita hidup sungguh di dalam Kristus, kalau toh nanti ada kata mati, Alkitab katakan adalah keuntungan. Cuman orang percaya loh mati keuntungan Bapak Ibu. Cari deh di ajaran lain. Mati itu rasanya aduh, tanda tanyanya itu banyaknya minta ampun. Apa yang terjadi nanti ya dan seterusnya. Nah nanti poin yang berikutnya ini akan membawa kepada kita apa yang akan terjadi setelah kematian ya. Tapi ini yang harus kita yakini, kita percaya bahwa di dalam Kristus telah tersedia keselamatan. Hanya Yesus yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ya. Iblis bilang ada banyak jalan menuju Roma. Karena kuncinya istana Roma itu pasti ya saya yakin duplikatnya banyak. Tapi kalau kunci kerajaan surga hanya Yesus yang punya, Bapak Ibu. Nggak ada duplikatnya itu. Kuncinya istana Pangeran Charles Buckingham itu ada duplikatnya pasti. Kalau enggak nanti cleaning service-nya nggak bisa bersihin rumahnya. Tetapi ini Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jelas, Kristus telah menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya lewat peristiwa salib dan nanti lewat selanjutnya peristiwa kebangkitannya. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu,
keputusan yang harus kita ambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah menyediakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kata telah itu saya garis merah, ya, itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bukan saja setelah kita mengakhiri kehidupan ini, tetapi pada saat kita percaya hidup kita ada di dalam Kristus, Allah telah menyediakan hidup yang kekal kepada kita. Ini salah satu ayat yang paling dibenci sama setan, Bapak Ibu. Jadi ketahuan deh ini rahasianya ya. Rahasianya ini orang harus banyak tahu, mendengar bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus. Dan janji itu telah Allah sampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya berpikir ayat ini bisa dibilang sebuah kesimpulan besar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Itu kalau tidak ada ayat ini, maka Alkitab ini menjadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Karena bicara firman Tuhan, sesungguhnya berbicara tentang kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Buat yang percaya ya, walaupun manusia banyak yang tidak percaya. Tidak binasa, ini artinya yaitu tadi maut. Supaya hidupnya tidak binasa, supaya hidupnya terus ada dalam karunia Tuhan. Maka dikatakan bagi yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Sementara kita masih hidup, setelah kematian menjemput kita, maka janji Tuhan inilah juga menjadi bagian hidup kita. Langit dan bumi akan berlalu, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya, ya. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kalau sekarang ini terjadi perang Israel lawan Iran, Amerika, itu masih bagian kecil dari lenyapnya dunia ini, Bapak Ibu. Karena nanti akan ada waktunya, karena firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap, artinya sedang dalam perjalanan, ya, dengan segala keinginannya. Tapi ini berita baik bagi orang percaya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa sih kehendak Allah? Kalau hanya sebatas kebaikan, banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang dermawan itu yang nggak pelit, ya, kasih bantuan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu kehendak Allah? Kalau saya pahami, kehendak Allah yang paling utama, percaya di dalam nama Yesus. Ya, inilah kehendak Allah. Oh, berarti nggak harus berbuat baik. Jawaban saya, itu pasti bisikan setan itu. Justru kita harus berbuat baik, Bapak Ibu. Tapi berbuat baik kita nggak rayu-rayu Tuhan supaya masuk surga. Tapi berbuat baik kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Bisa dilihat itu Efesus 2 ayat 10. Tetapi Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus.
itu bukan hasil usahamu. Jelas ya, Efesus 2 ayat 8. Tetapi dikatakan apa? Pemberian Allah. Kembali tadi lagi, bicara kasih karunia. Pemberian Allah, tinggal manusia. Itu yang saya katakan minggu palma, minggu keputusan, minggu pilihan. Kita mau hidup diberkati, datang dalam nama Tuhan, atau kita terpisah dari kasih karunia-Nya. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai saya lupa baca yang keempat ya. Kita percaya bahwa Kristus telah menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Semuanya akan berakhir. Ya, selama hidup di dunia ini manusia itu seperti saling menghantar Bapak Ibu. Nanti kita dengar teman saudara kita duluan, kita menghantar gitu kan. Nanti saatnya kita berakhir, orang juga sibuk, ada yang dari sana terbang ke sini, ada saling menghantar. Itulah hidup di dunia. Tetapi hari ini kita dengar berita baik, bahwa di dalam Kristus ada hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali berbicara kepada kami melalui peristiwa Minggu Palma. Saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dan setelah itu siap untuk melakukan jalan salib. Terima kasih Tuhan, karena karya keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Allah telah menjelma menjadi manusia di dalam Kristus, dan Kristus mati menanggung hukuman dosa kami untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, bahkan pada akhirnya menyediakan hidup yang kekal sampai selama-lamanya tinggal bersama Bapa di sorga. Terima kasih. Semuanya berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Sebab siapakah kami? Kami semua manusia yang berdosa. Tidak ada yang layak. Tapi saat kami dengan ketulusan hati kami menerima Kristus, maka disitulah kasih karunia terjadi. Biarlah bagian firman Tuhan ini Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, memberi kekuatan iman bagi kami untuk terus memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus. Ini Bapa doa kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya pengumuman Korops oleh Sersan Mayor Korops. Pengumuman Kor, untuk hari ini, hari Minggu tanggal 29, pukul 15.30 ibadah tebusan akan dibawakan oleh kandidat Rivaldi Tagora. Kemudian Rabu tanggal 1 pukul 4 sore ibadah PKW dibawakan oleh Mayor Mona Lisa Siagian dengan ayat Mas terbit. Hari Kamis tanggal 2 pukul 5 sore ibadah sejam di Getsemani. Pimpinan acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Sabar dan Mona Lisa Siagian, tim musik Bapak Kris dan Bapak Philip, singer kandidat Hosana Soledio Zebua dan Saudara Iren, kemudian kolektan Ibu Mary Latuputi dan Saudari Rahma, multimedia Saudara Tony dan Saudara Deril. Kemudian Jumat tanggal 3 pukul 8 ibadah Jumat Agung. Firman Tuhan akan dibawakan oleh dan pimpinan acara akan dibawakan oleh Mayor Sabar dan Mona Lisa Siagian. Kemudian tim musik Saudara Stewart, Saudara Jordan, Saudara Kevin dan Saudara Angie, singer Saudara Yohana Poa dan Saudara Putri Barani, kolektan Ibu Nora Tampai dan Ibu Nani Parjono, multimedia Saudara Tony dan kandidat Hosana Solidio Zebua. Kemudian hari Sabtu tanggal 4
Pukul 5:30 pagi, ibadah doa pagi, akan dibawakan oleh Letnan Kolonel Dina Ismail. Kemudian sore hari ada latihan musik oleh tim musik. Kemudian Minggu tanggal 5, pukul 5 pagi, ibadah Fajar Paskah. Pra ibadah dibawakan Ibu Sari Barani, kemudian pimpinan acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Sabar dan Mona Lisa Siagian. Kemudian tim musik, Bapak Kris, Kandidat Rivaldi, Saudara Nando dan Saudara Dean. Singer, Ibu Sari Barani, Ibu Yuniarti Selvin Witte. Kemudian kolektan, Kandidat Hosana Solidia Zebua dan Saudara Elvin. Kemudian multimedia dibawakan oleh Saudara Tony dan Saudara Nathan. Tamborin, Saudara Iren, Saudara Putri, Saudara Mei, dan Saudara Yohana, serta Saudari Ika. Kemudian pukul 7 pagi, ibadah sekolah minggu, dibawakan oleh Kandidat Hosana Solidia Zebua dan Letnan Kolonel Debbie KP. Kemudian ibadah persatuan kaum pria, dibawakan oleh Bapak Danus Parjono. Kemudian sore hari, pukul 15.30, ibadah tebusan dibawakan oleh Kandidat Hosana Solidia Zebua. Yang akan berulang tahun, tanggal 30 Maret, Saudari Yohana Poa, dan tanggal 1 April, Ibu Neti Rasu. 1 minggu ke depan yang akan kita dukung dalam doa, yang pertama Ibu Mary Latuputi, kemudian Ibu Kuswanti Rungka, Saudari Eva Tindaon, kemudian Mei Suita, kemudian Saudara Francisca Tarusu, kemudian Saudara Natalia Syukur, dan yang terakhir Saudari Rina Winter. Demikian pengumuman KOPS, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Sebagai pengumuman tambahan, akan ada dilakukan renovasi pembangunan ya di PWU ya Kolonel Wayan ya. Ada 3 gedung, nanti bagian belakang dan 1 gedung dan gudang dekat Wasre yang kurang lebih selama 3 bulan akan dilakukan renovasi ya. Kita juga mendukung supaya dana-dana yang dibutuhkan pun Tuhan pasti akan cukupkan ya. Tuhan juga akan terus memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di PSTW Senjarawi. Kolonel Wayan bersama dengan staf semua diberkati oleh Tuhan. Kemudian hari Jumat, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan salib kita ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkannya, nanti bisa minta ke Kandidat Hosana ya. Untuk kita dalam ibadah Jumat Agung akan memberikan persembahan salib. Kemudian kita juga akan memanggil yang berulang tahun pada kesempatan minggu yang telah dilewati, tanggal 23 Maret, hari ulang tahun Letnan Kolonel Nyonya Debbie KP, tanggal 25 Maret, anak sekolah minggu Tabita dan Tiro. Ya, ada saya lihat ya, tanggal 26 Saudara Daniel Sumanto, tanggal 28 Saudari Francisca Patipilohi. Ya, boleh Ibu Debbie ya, kita akan menyanyi bertambah-tambah mulia. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dan yang kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, Budek. Happy birthday to you, Budek. Happy birthday, God bless. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless. Happy birthday to you. Hip hip hura. Hip hip hura. Sebelum berdoa, nanti ada jualan Bapak Ibu, kalau mau beli setelah ibadah dipersilahkan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang ibadah ini. Dan kami percaya sepanjang ibadah ini pun kami juga telah mengalami satu persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami bersyukur beberapa anak Tuhan dalam minggu yang telah berjalan, bahkan hamba Tuhan telah ditambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupannya. Secara khusus bagi hamba Tuhan, Letnan Kolonel Nyonya Debbie KP, tanggal 23 Maret yang lalu, Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan berikan kuat sehat selalu, diberkati bersama dengan suami terkasih, Letnan Kolonel Erik KP, dan kedua anak terkasih, Iren dan Enji, juga diberkati oleh Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan yang ada saat ini, kami juga bawa hidup kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami pun terus ada di dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami masing-masing, pelayanan kami, keluarga rumah tangga, anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami, Tuhan sertai jaga lindungi kami, tiba di rumah dalam keadaan selamat, diberkati oleh Tuhan. Ini Bapa doa kami, ucapan syukur kami, dan lebih dari itu, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.